stok striker itu sekarang dikit banget yang gacor. Iya, Bahkan mediocre banget tapi harganya selangit. Dan loh. Iya. Gila men bener. Iya, Gak iya, make iya. sense gitu loh. Sesko baru cetak 7 gol di Sesko itu mana Red Bull kalau nggak salah. 100 juta plus. Iya. Terus Gyökeres di Liga Portugal Liga ke-7 itu 80 juta. Ekitike yang mau diambil MU dari Eintracht Frankfurt 100 juta. Dan bener-bener Højlund aja, lu lihat Højlund itu sama tiang listrik kalah itu. Coach, lu seberapa pede kita bisa lolos ronde 5 atau mungkin langsung lolos Piala Dunia, Coach? Enggak, yang jadi masalah ini kan lebih ke non teknis. Kalau secara teknis, kita bisa imbangin. Jadi dari 6 peserta, rank paling tinggi itu Saudi. Dan Saudi kita akan menang dan seri. Iya benar. Cuman yang jadi masalah kan non teknis. Jadi kenapa main di Saudi? Karena ada sponsor besar Aramco. Kenapa main di Qatar? Karena ada sponsor besar Qatar Airways. Sampai Oman pun mungkin mereka nggak mau ikut. Oke. Ya karena KKN, UEA protes, Irak protes, bahkan kita juga mengajukan tapi ditolak. Ya itu yang repot di AFC ini. AFC ini pengurusnya terlalu dikuasai sama klan Timur Tengah. Sama Qatar ini. Ya dan dari 6 yang lolos, hanya 1 dari Arab, Yordan doang. Yang lain non Arab. Jadi mereka pengen ya kalau bisa dua-duanya Arab. Atau 3-3-nya kalau bisa. Iya tapi berarti lawan berat kita beruntung kalau ketemunya mungkin satu pool sama Arab kali ya, Coach ya, sama Arab Saudi. Sama aja semua kan. Jadi semua lawannya pun imbang aja. Soalnya kita masih tetap 50-50 lah ya. Iya masih gitu. 50-50. Oke. Kalau main di tempat netral, gue bilang peluang kita lebih besar. Tempat netral tuh kayak main di Jepang, di Korea kayak gitulah. Di negara yang udah lolos lah. Sulit tapi kalau semuanya udah pasti di Arab Saudi sama Qatar kan. Maka dari itu ya, tapi tetap ada peluang 50-50 lah. Apalagi kita dapat uji coba kan di bulan September. Iya uji coba bulan September ya. Di situ bisa bereksperimen karena PR-nya masih banyak. Clifford kan belum ada uji coba, latihan juga pendek-pendek. Iya. Gitu. Dan ini seberapa pede lu Patrick Clifford bakal bertahan nih Coach? Ya, sampai bertahan lah ya. Lolos nggak lolos, program kita kan timnas berjalan terus. Iya benar. Iya kan, masih ada Piala Asia, masih ada apa ya, layak diberi kesempatan lah. Iya maksudnya targetnya juga Pak Erick Thohir kan sampai 2029 kan. Iya jadi kemungkinan masih Patrick Clifford masih sampai 2029. Iya buat apa lu gonta-ganti juga, belum tentu cocok juga. Iya. Cuma memang kemarin tuh sempat ada pembahasan ini Coach soal kan sebelumnya tuh kita sama Luis Milla kan ada Villanesia itu kan Coach. Pakai 4-3-3 itu kan. Tapi emang di era STY sama era Patrick Clifford nih akhirnya kita pakai 3 back lah gitu. Lu sendiri ada masalah nggak Coach dengan 3 back ini atau lu pengennya balik ke 4-3-3? Enggak. Gue pengen balik 4-3-3 karena kualitas pemain kita lebih cocok 4-3. Kevin Dix, Kelvin Verdong, Max Hilgers. Itu biasa main 4 back. It says doang yang 3 back. Sama mungkin Rido. Justin gue nggak tahu karena dia main di U21 kan, U23 Wolves. Jadi mayoritas yang ada Tom Haye, Joey, Reinders, hampir semua main 4-3-3. Cuman feeling gue Clifford ini akan memanfaatkan di uji coba untuk bermain 4-3-3. Kita nggak bisa main 3-4-3, cuman bertahan terus lari-lari ke depan. Bukan karakter pemain kita. Iya karena kita kan 4-3-3 kan emang yang paling cocok ya. Iya. Coach sama kita bilang, ya. Iya. Dan ini sejauh ini lu happy dengan permainan timnas yang sekarang Coach? Ya ups and down ya. Karena juga baru 4 match. Cuman target kan tercapai lolos putaran 4 dan itu gue udah cukup happy lah. Oke, yang lu pemain yang menurut lu underperform dan lu kurang happy siapa Coach? Pemain timnas kita? Nggak ada, semuanya menurut lu cukup ya? Even si Egy Beckham kemarin mainnya bagus pas lawan China. Lu harus lihat background mereka. Beckham ini pertama kali jadi starter, terus lawan China main bagus. Egy lawan China satu babak bagus banget, nyetel banget. Babak kedua turun.
Tapi memang pemain kita ya segitunya. Jadi kalau dibilang kita nggak bisa menilai Egy Beckham dengan standarnya Odegaard atau Declan Rice, kan nggak make sense. Iya, Ya kan? iya, Jadi kita menilai sesuai dengan kapasitas. Udah cukup bagus. Lihat Kambuaya main kayak apa. Iya, Kambuaya keren sih. Gila, keren banget. Iya. Sayuri juga apa yang juga oke, punya kontribusi. Ya. Ya, dan sejauh ini lu masih happy dengan Izes, Rizky Ridho dan juga Justin Hafner ya untuk 3 di belakang. Kalau main 3 iya. Kalau main 3 back, tapi gue tetap harap ke 4 back. 4 back ya. Berarti satu lagi siapa kalau dia 4 back? Bisa Hilgers, bisa Justin, bisa Ridho. Oke. Kalau kiper lu siapa, Coach? Emil atau Martin Paz? Martin Paz ya? Oh, kenapa, Coach? Bukan Emil, Coach? Gak tahu. Emil awal-awal deg-degan aja gue ngeliat dia. Babak pertama deg-degan, babak kedua lawan Jepang juga. Babak pertama lawan Jepang, babak pertama lawan China. Babak kedua baru udah lebih bagus. Nggak tahu ya. Kiper itu harus bisa memberikan percaya diri ke pemain defense-nya. Iya. Kalau gue sih nggak yakin. Gue sih mending Martin Paz. Bukan Emil jelek, enggak. Dia melakukan beberapa save yang penting. Iya. Tapi untuk ketenangan mending itulah. Iya, soalnya ronde 4 ini gambaran kemarin kan kita udah memang kekalahan sama Jepang itu 6-0 emang cukup fatal juga ya. Cuma di ronde keempat kan setara begitu semua tuh pemain-pemainnya kan. Rata-rata kan. Justru ronde keempat semua levelnya di bawah Jepang. Oh iya. Iya kan, kita kan 2 kali ketemu tim Arab, 2 kali menang, 2 kali seri. Iya benar. Jadi itu jadi modal yang bagus. Makanya gue cukup optimis lah. Iya, dan itu bahkan beberapa kemarin kemenangan belum ada Ole Romeni, belum main. Sekarang udah ada Ole Romeni, pasti signifikan ya. Iyalah, ini masalah kekompakan tim ya. Jadi kalau mereka lebih kompak, tambah lama kan tambah kompak. Jadi itu menguntungkan kita. Dapat 2 friendly match itu penting banget. Oke. Dan itu 3 di depan tuh lu tetap stay dengan lu. Kalau gambarannya kan kemarin kan ternyata kombinasi Egy, Ole sama Kambuaya kan bagus banget nih, Coach. Bertiga kan. Lu kalau 3 depan lu nanti kalau di ronde keempat kalau main 3 back ya. Iya, 3 back dan 3 striker. 3-4-3. Iya. Kalau dengan formasi yang sama, gue Kambuaya, Marcelino. Oh iya benar, iya Marceng sama Kambuaya sama kecuali Ole. Main 4-3-3 baru bisa berubah. Oke. Marcelino bisa di kiri. Oke. Tapi di depan Ole, tetap Ole Romeni. Ole di belakangnya Ole, Kambuaya di belakang Kambuaya 2 DM Joey sama Tom. Di kanan bisa Reinders, bisa Egy. Oke, berarti itu 3-nya ini cukup lah ya Ole, dan itu mereka bisa rotasi terus lagi. Olenya bisa geser, Marcengnya pindah ke depan, geser terus. Ya dan Marceng lawan Arab kan gacor ya, Coach. Iya, jadi pasti di ronde keempat juga harapan kita kan September, Coach. Oktober bentar lagi, jadi harapannya emang lolos. Memang gara-gara diaspora dan naturalisasi ini kan harapan kita bangsa Indonesia gede banget, Coach, sama kelolosan Piala Dunia 5 tahun ini. lalu harapan kita cuma juara SEA Games sama AFF. Sekarang iya kan? Sekarang udah Raja Asia. Terus pakai aja, ya kalau nggak lolos ini apa? Ya elah, emang tim lu sehebat apa sih? Tim Eropa kita itu kan tier 3, tier 4. Oke. Bukan dari mana ada yang main di pemain terbaik kita, kapten kita Jesus. Oke. Setahun Serie A degradasi. Iya, Venezia. Iya kan? Iya. Jadi nggak sehebat itu. Kita realistis lah. Semua berharap lolos, of course. Cuman ini bukan tim papan atas Eropa. Iya. Tapi Izes masuk top 100 ya, top 50. Gak tahu gue. Iya, pokoknya masuk tuh di Liga Italia tapi gitu. Jadi memang dan ada gosip juga, Coach, bahwa ada beberapa pemain timnas kita yang kayaknya memang kan nggak punya tim kan. Dia mau main di liga kita. Menurut lu itu gimana, Coach, kalau mereka main di liga kita? Gue sih prefer mereka main di liga luar. Tetap usaha main di minimal Oxford mau main ya, Coach ya. Iya, kayak Marceng aja tetap di Oxford gitu-gitu. Iya, soalnya kan kayak yang paling ini Rafael Strike kan yang udah nggak kepake lagi katanya di Brisbane gitu-gitu katanya. Bahkan Justin Hafner kan udah nggak punya klub tuh. Iya, tapi harusnya dia masih bisa dapat lah. Iya, maksudnya biar ini ya. Karena kan kalau kita ngelihat dari Jepang ya, Coach ya. Jepang itu kan kalau ini ada beberapa orang yang cerita ya bahwa pemain Jepang itu dia harus keluar dulu baru dipanggil timnas kan. Main di luar dulu gitu. Baru yang main-main di luar kayak Mitoma apa segala macam semuanya udah main di luar dipanggil ke timnas gitu. Harusnya kan juga kita mungkin di beberapa kita dengan adanya diaspora ini adalah
misalkan Beckham main bareng sama Jay Izzes, di mana Jay Izzes kan Serie A Venezia, walaupun sekarang udah turun lagi ke Serie B ya. Cuma kan itu menaikkan mental kita bahwa gue bisa satu lapangan sama pemain Serie A kok. Berarti kan gue bisa abroad, maksudnya gue bisa main di luar gitu. Cuman yang menjadi pertanyaan kan adalah klub mana yang mau ambil pemain kita. Iya, masalah kita scouting karena kan sebenarnya seharusnya gara-gara ada diaspora ini, berarti kan orang luar kan sudah mulai scouting ke kita kan. Cuma kita pasti kalah scouting, maksudnya kalah pilihan dari Afrika. Bukan itu yang jadi masalah kan kita non EU. Non EU itu ada batas gaji dan ada limit. Lu nggak bisa ambil kayak dulu banyak pemain lah. Itu terbatas. Apalagi di Liga Inggris. Sekarang yang Eropa pun juga termasuk non British kan. Iya. Jadi batasnya jumlahnya terbatas, itu untuk kita tidak menguntungkan sebagai warga non EU. Iya itu gitu. agak sulit ya. Agak sulit. Masalah itu ya coach ya. Jadi lu harus benar-benar kayak Rizky Ridho itu harusnya bisa. Iyalah coach, Rizky Ridho mau main di mana cocok coach ya? Eropa ya? Di Spanyol divisi 2 dia bisa. League 2. Iya, bahkan di Liga Jepang juga main kayaknya masih oke ya. Kayak Rizky Ridho ya coach ya. Iya harusnya Rizky Ridho tuh. Ke Jepang lah, ke Eropa aja lah. Iya maksudnya Rizky Ridho, terus habis itu yang berpotensi juga Marceng kayaknya kan udah di Oxford ya kan. Egy kan harusnya masih bisa tuh ya main di luar coach ya. Iya. Di Eropa kayaknya lihat mainnya dia kemarin, apalagi dia lagi gacor kan di Dewa United ya. Nah iya makanya jadi sebenarnya kayak Egy masih bisa. Kalau menurut lu masih bisa coachnya main di luar ya? Bisa. Masih bisa harusnya ya? Bisa ya, tergantung agennya lah, tergantung banyak faktor lah. Kambuaya coach yang harusnya di luar tuh coach. Kambuaya. Iya maksudnya itu Kambuaya, terus Yance Sayuri, Yakob Sayuri itu semua. Sebanyak mungkin lah. Iya harusnya ya main di luar semua ya. Beckham juga sebenarnya masih bisa ini ya, walaupun kita tahu bahwa Beckham secara postur badan kalah lah sama ini semua. Cuma memang kalau dulu zaman Luis Milla dengan 4-3-3, Beckham tuh paling cocok tuh dengan formasi itu. Kan 4-3-3 yang penting bola-bola bawah aja kan, pendek gitu. Iya, betul. Iya ya kita nggak tahu ya, kayaknya kalau kita ngeliat Patrick Kluivert ini masih happy dengan 3-4-3 atau 3-5-2 kan? Gue rasa dia nggak happy dengan 3-4-3, cuman nggak ada waktu untuk merubah aja. Ya karena masih based on dari ininya STY baru dia ngikut. Tapi kalau menurut lu coach, sebenarnya timnas kita yang sekarang yang diaspora ini sudah ada blueprintnya nggak sih? Sebenarnya kita nih sekarang yang dengan diaspora ini ya? Belum ada berarti ya? Kan ini dikumpulin aja untuk memperkuat. Jadi sekarang butuh waktu untuk menyatukan. Makanya tambah lama tambah cocok. Tambah cocok ya. Kalau misalkan nih worst case skenario-nya, misalkan kita nggak lolos Piala Dunia, amit-amit ya, nggak lolos Piala Dunia dengan pemain-pemain ini, worst case skenario-nya apa coach kalau menurut coach? Apakah kita jadi putus asa banget? Kita udah paling lah. Ya enggak ya, oke. Enggak lah, kan ya kita fokus ke 330 dengan memberi kesempatan kepada diaspora ini kan, ada yang muda, ada yang old generation. Nah Joy Pelupesi gue nggak yakin bisa lama karena umurnya udah 32 kalau nggak salah ya kan. Iya, Tom udah 30-an, Sandy juga udah 28, 29. Iya. Jadi tapi kan ada masih muda-muda kayak ya Ragnar, Struijk, Jenner, Justin, itu bisa menjadi penerusnya. Iya maksudnya tidak membuat kita putus asa karena kita udah diaspora gagal lagi. Enggak segampang itu. Iya maksudnya setidaknya ini satu harapan baru lah buat kita dengan kita masuk ronde 3. Yang penting kan konsisten. Kalau lu tiap 4 tahun bisa bersaing terus untuk lolos Piala Dunia, itu kan udah sesuatu. Bukan fokus ke AFF sama SEA Games saja. Ya udah fokus kita udah Piala Dunia ya. Iya. Itu harus dipertahankan, itu yang penting. Bahkan kita ronde 5-nya masih bisa masuk runner up harus insya Allah dapat. Iya karena begitu kita lolos Piala Dunia, kan ada beberapa orang yang punya ketakutan bahwa dengan kita lolos Piala Dunia dengan diaspora ini, itu kan secara nggak langsung kayak shortcut gitu kan coach. Kayak kita ya udahlah ambil aja lah gitu apa segala macam gitu. Ada ketakutan bahwa kita federasi kita adalah 5 tahun. Jadi selalu ada pergantian lah setiap 5 tahun gitu. Jadi ada ketakutan akan nyari shortcut terus ya. Nah, lu gimana ngeliat ini coach? Gak bisa, ini proyek ini udah bagus, tinggal diterusin aja. Oke. Makanya tim pelatihnya kan gemuk.
Tapi juga untuk U23 Simon datang untuk scouting. Ini udah bener, tinggal diterusin aja. Iya gitu. Secara ini udah secara blueprintnya ini udah bener nih ya. Iya. Tinggal dijalanin aja. Iya, tinggal butuh waktu. Mereka baru berapa lama sih gabung? Iya. Gak bisa kita mau semua instan. Dan ketakutan lu apa kok sejauh ini? Kalau dulu kan waktu kita podcastan zaman dulu kan pembinaan soal itu kan. Lu ketakutan lu sekarang apa? Pembinaan juga masih. Itu harus diperbaiki. Iya, oke. Liga 1 harus ditingkatkan kualitasnya. Oke. Dengan kualitas pemain luarnya itu harus dari standarnya ditingkatkan lah. Oh, pemain luar yang bisa main ke kita ya. Iya. Itu harus ditingkatkan. Terus nah lu ketakutannya sama timnas yang sekarang ada coach? Maksudnya gue takut nih dengan Enggak ada ya? Gue nggak takut, cuman gue sadar kekuatannya seperti apa. Oke. Itu aja. Iya, kekuatan seperti apa tuh maksudnya, Coach? Ya bahwa apa namanya? Ini tim bukan tim tier 1, tier 2 Eropa. Ini tim punya keterbatasan. Okay. Tapi keterbatasan harusnya bisa diatasi dengan berjalannya waktu. Gitu. Ya, dan kalau kita misalkan lihat dari Uzbekistan aja kan, sebenarnya Uzbekistan kan pembinaannya bagus banget ya. Masa muda tim mudanya apa segala macam sampai akhirnya mereka lolos Piala Dunia. Gitu-gitu. Kan nggak instan. Iya. Cuman kita kan mau instan semua. Iya. Makan mie aja harus instan. Jadi semuanya serba instan ya. Tapi memang kalau ini coach ya maksudnya selain ngomongin soal instan, baru-baru ini juga ada berita mengejutkan juga ya. Kayaknya gue nggak tahu ini termasuk instan atau enggak. Karena Simone Inzaghi kan akhirnya ke Liga Arab. Ya berarti kan bisa dibilang secara duit Simone Inzaghi gede banget nih pasti di Arab kan. Nggak, lu kalau ingin tanya, lu posisikan diri lu sebagai Simone Inzaghi. Oke. Lu akan ambil nggak itu tawaran? Gua bertahan 30 juta setahun. Di mana dia, klub mana atau timnas mana yang mau bayar dia segitu? Nggak ada. Tapi kan coach masa nggak pengen nyoba lagi sama Inter satu tahun lagi? Gini. Kalau lu dapat tawaran itu, gua akan ambil. Let's say 3 tahun. 3 tahun dia dapat hampir 100 juta dengan bonus. Balik lagi, lu pikir masih nggak laku? Nggak mungkin, pasti laku. Masih kepake ya? Pasti. Masih umur juga mulai di Serie A lagi, umur juga masih muda. Ya ambil lah. Wajar aja lah. Jadi ibaratnya ambil duitnya dulu, nanti balik lagi ke Italia juga pasti masih dipakai. Pasti. Serie A kan sistem pelatihannya kan sistem arisan. Jadi itu aja digilir. Ya Allegri lagi. Allegri udah jelek kan masih kepake. Iya, Pioli lagi. Allegri lagi, itu aja. Ntar Spalletti dipecat, lihat aja, ntar pasti diambil Serie A lagi. Iya, Spallettinya ya. Iya, tiba-tiba pelatih timnas Italia aja Gattuso. Iya, Gattuso, Ranieri di Roma, itu aja. Kayak arisan aja, gonta-ganti. Iya ya, dan kayaknya tuh nggak tahu ya, maksudnya gue tuh merasa, kan gue sebagai fans timnas Italia coach ya, gue merasa bahwa bener-bener stuck aja mereka secara kepelatihan gitu, pelatih mereka gitu. Gue kaget begitu pengumuman kok Gattuso gitu. Ya kan, sementara Gattuso dipecat di mana-mana. Nah iya itu di masalahnya kan coach, itu kan aneh banget. Jadi gimana ya, maksudnya apakah emang dulu kan mungkin pelatih Itali bisa dibilang merajai lah, beberapa kali merajai Liga Eropa gitu. Ini tiba-tiba pelatih Itali mulai ada penurunan. Ini apakah karena ada penurunan liga juga mereka ngaruh atau apa coach? Ya banyak faktor. Mereka takut mencoba. Untung Inter datengin Kifu, pelatih muda. Mereka harus lebih berani mencoba pelatih muda. Jangan ngandelin itu aja. Oh, kayak siapa Mota. Ya. Tapi Mota juga aku. Ya nggak apa-apa, kan dia baru juga. Jam terbang masih cetak, kasih kesempatan lagi. Oh, gitu. Thiago Mota. Terus habis itu Gattuso tuh masih muda tuh coach. Sebenarnya, jadi kayaknya nggak salah juga kalau dia butuh cari waktu. Enggak, ya. Kalau dibandingin Ranieri, cuman track recordnya kan, kurang bagus. Gue nggak percaya Gattuso. Nggak, kok bisa? Maksudnya kalau lu jadi timnas Itali, kok bisa ada kepikiran ngambil Gennaro Gattuso? Nggak ngerti loh. Padahal mereka calon nggak lolos Pildun juga kan? Padahal ada De Zerbi juga. Iya, De Zerbi. Bahkan ya kalau Mancini emang lagi nganggur sih, emang kan di Arab dia gagal kan. Farioli, pelatih Ajax yang dipecat. Iya, masih ada. Itu juga cukup bagus. Iya, jadi nggak ngerti gue kenapa Gattuso ya.
Iya, jangan-jangan memang ada politiknya juga di timnas Italia coach ya. Mungkin. Tapi lu berarti ini kan Italia bakal berapa persen? Sekitar 80%, 70% nggak akan ngelolos Piala Dunia lagi nih. Nggak ya lolos kan? lewat playoff, harus ikut playoff. Karena yang lolos cuma juara grup. Oke. Jadi kalau Italia mau lolos harus lewat playoff. Oke, tapi pemain mudanya lagi jelek semua tuh coach. Iya. Pemain mudanya. Terakhir kan lolos nggak lewat playoff juga nggak lolos. Iya, habis itu kalah, wah hancur deh itu. 2 kali Piala Dunia nggak ikut loh. Iya, 2. Nah ini hampir ketiga nih coach, Iya. makanya mau tripit. Kalau ketiga nih hat-trick. Iya, maksudnya udah mau hat-trick loh mereka, lo bayangin maksudnya untuk sekelas Italia coach ya. Iya. Yang dulu ibaratnya tuh pemain seluruh dunia pengen main ke mereka gitu. Sekarang mereka penurunan. Apa karena ini ya? Pembinaan mudanya juga kurang ya? Italia coach. Enggak, mereka itu menurut salah satu. Jadi salah satu faktor itu mereka terlalu banyak menggunakan pemain luar yang udah tua-tua. Harusnya tempat yang pemain yang 32 plus itu untuk anak muda. Oh, itunya kurang. Padahal Retegui ada tuh di mereka tuh. Iya, tapi mereka kurang jam terbang pemain mudanya. Lu bisa hebat kalau lu dapat jam terbang tinggi kan. Dengan cara mungkin main keluar atau enggak main di tim mereka Italia AC Milan misalkan dikasih waktu yang banyak gitu-gitu coach ya. Iya. Iya. Dan kalau kemarin kita berkaca sama final Liga Champions aja misalkan ya, Inter kan pemainnya tua-tua, PSG PSG tuh kayak Paris aja, maksudnya kayak Prancis aja bisa loh mereka menelurkan pemain lagi kayak Due, tiba-tiba ada lagi. Itu kan kembali ke kualitas pelatih. Portugal pun punya Vitinha gitu-gitu. Dirteknya pelatihnya. Oke, dirteknya si Prancis ya. Iya, walaupun sebenarnya pas di Nation League mereka kalah lagi tuh sama Cristiano Ronaldo kan. Mereka kalah lagi kan, dan sehingga bukan. Itu timnasnya yang kalah. Iya, Prancis kalah sama Spanyol sama Lamine Yamal gitu. Nah, yang jadi pertanyaan gue coach, kan ketika Due terus Dembele mereka main untuk timnas Prancis sama main sama PSG itu kan beda banget. Itu apakah pengaruh pelatih segitu Enrique sama sebegitu besarnya? Oh, bisa sampai ke performa pemain coach ya? Iya. Karena di Prancis mereka harus menjalankan yang bikin mereka nggak happy. Di PSG mereka bermain sesuai dengan kapasitas yang bikin mereka happy. Oh, apa karena ada superstar misalkan kayak Mbappe gitu? Ngaruh enggak? Mbappe superstar apaan? Kan. Ya enggak lah, harus terbukti lah. Iya, jadi sistem ini yang bikin akhirnya kok ini pemain yang tadinya bersinar banget di PSG gacor, tiba-tiba main di Prancis kayak hilang aja tiba-tiba. Bulan 5 loh. Iya. Oh, ternyata segitu signifikannya tuh coach ya. Pelatih itu penting banget. Tapi kenapa Lamine Yamal di negara sama di klub bisa sama-sama gacor coach? Ya karena dia happy. Mainnya happy. Diberi bermain sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oh, iya, jadi kalau misalkan taktikalnya cocok. Iya, harusnya kan tim maksudnya timnya Prancis bisa menyesuaikan, ini kan Due. Nggak bisa, Deschamps itu kan pelatih miskin taktik juga, ngandelin skill doang. Didier Deschamps ya. Makanya Prancis ini di bawahnya dia kayak mainnya nggak sebelum Didier Deschamps siapa tuh ya? Itu tuh bagus tuh mainnya tuh. Cuma kan sekarang timnas Prancis kayak ya kemarin waktu Nation League paling kelihatan lah, karena jelas-jelas PSG juara Liga Champions mainnya bagus banget kan. Inter dibantai 5-0 tuh bagus banget. Tiba-tiba begitu main harapannya adalah Lamine Yamal bisa lah dikalahkan. Ternyata enggak, Spanyol tetap gacor gitu-gitu. Walaupun akhirnya Spanyol tetap dikalahkan sama Portugal kan. Nah, berarti kan sebenarnya kalau dari ketiga tim ini aja, Prancis, Spanyol sama Portugal, misalkan nanti kita ngomongin Piala Dunia, menurut lu nih coach, siapa yang kira-kira paling bersinar dari tiga negara ini? Kalau ngelihat Nation League kemarin Spanyol. Lu nggak bisa jadiin parameter. Iya, soalnya Nation League sih ya. Satu Nation League, kedua mereka bermain di akhir musim, yang udah nggak begitu penting, yang harusnya pemain itulah motivasinya beda. Kalau lu main di Piala Eropa dan kalau nggak salah Spanyol juga nggak full tim. Kalau main di Eropa full tim, Spanyol lah lebih bagus. Dari tiga negara itu ya. Jadi Portugal di Piala Dunia kan nggak kemana-mana juga. Iya. Walaupun pemain muda-mudanya lagi oke-oke nih, Nuno Mendes, Vitinha, dan bahkan Nuno Mendes sama Vitinha udah calon kuat Ballon d'Or juga tuh coach. Iya. Dan Mendes nggak, Vitinha ya.
Nggak, tapi kalau Vitinha iya, tapi Nuno Mendes enggak ya. Cuma kalau di kemarin juga isu soal Lamine Yamal juga, bahwa Lamine Yamal ini kan udah mulai disama-samakan dengan Lionel Messi lah atau Ronaldo gitu. Menurut lu nih Coach, Lamine Yamal nih panjang nggak? Atau dia the next Ansu Fati atau? Nggak bisa. Ansu Fati itu jeblok karena cedera lama kan. Oke. Nah kita nggak tahu ini pemain cedera atau enggak. Kenapa Messi dan Ronaldo bisa gacor? Karena mereka nyaris nggak pernah cedera. Nah, Lamine Yamal kan kita nggak tahu kan, sempat cedera berapa kali itu di situ Barca jeblok juga. Iya. Jadi sekali Lamine Yamal cedera jeblok sih mereka sih. Iya. Rapinya pun nggak bisa ngegendong sendiri juga. Iya. Oh jadi tergantung cederanya aja. Tapi kalau menurut lu nih potensi pemain kaki kaca apa? Kan kalau kita tahu Dembele kaki kaca tuh Coach. Dia enggak. Dia enggak ya? Dembele sekarang nggak pernah cedera tuh. Di Prancis. Iya juga ya, waktu di Barca cedera mulu ya. Iya. Waktu di PSG malah habis nikah. top skor. Habis nikah. Habis nikah. Habis nikah rezeki nacar tapi gacor. Gacor dia habis nikah. Iya. Jadi kayaknya memang kalau mau nggak cedera menikah ya. Harusnya Lamine Yamal juga jangan party terus, hati-hati tuh. Main keyakan nih gitu kan, foto-foto. Hati-hati tuh Lamine Yamal tuh. Cuma kalau pemain muda di Eropa sekarang yang lagi lu favoritin siapa Coach? Lamine Yamal, Vitinha, Pedri Coach ya? Iya, Pedri siapa lagi ya? Daripada Gavi jauh ya banding Pedri ya. Lebih pintar. Kalau pemain muda ya Due. Siapa lagi? Nggak ada lagi tuh ya. Kalau Barcelona next striker siapa nih kira-kira kalau ini? Itu yang repot. Tetap Ferran Torres. Enggak, karena stok striker itu sekarang dikit banget yang gacor. Bahkan mediocre banget tapi harganya selangit. Dan loh. Iya. Gila men, bener. Gak make sense gitu loh. Sesko baru cetak 7 gol di Sesko itu mana? Red Bull kalau nggak salah. 100 juta plus. Iya. Terus Gyökeres di Liga Portugal, Liga ke-7 itu 80 juta. Ekitike yang mau diambil MU dari Eintracht Frankfurt 100 juta. Dan bener-bener Højlund aja, lu lihat Højlund. Itu sama tiang listrik kalah itu. Iya kan, kaku banget ya. Itu 70 juta. Gue bilang gue udah gak habis pikir deh harga-harga itu. Iya ya, kenapa sekarang striker di dunia tuh selain mahal kualitasnya menurun ya Coach? Menurun banget. Karena apa formasinya udah lu bandingin 15-20 tahun yang lalu lah. Wah jauh kok. Kurang siapa? Vieri, Batistuta, Del Piero, Ronaldo, Adriano. Oh iya, semua ada ya. Iya. Tapi Bergkamp, Henry. Kan gila. Bandingin sekarang. Drogba. Bandingin sekarang. Sesko, Gyökeres, Højlund, Ekitike. Paling itulah membuat Haaland sama Mbappe naik. Karena nggak ada kompetitornya. Iya. Bapuk semua kompetitornya. Timnas Italia aja strikernya Scamacca. Iya. Alexander Isak aja 150 juta. Gila itu. Masa Coach? Iya, 150 juta mau dijual. Waduh. Mau gila, harus level Isak ya. Aduh, apa karena itu ya? Karena kekurangan stok. Iya, demandnya terlalu banyak. Semua klub butuh striker, stoknya dikit. Apa karena ini ya, maksudnya sekarang kan formasi kan kita kehilangan number 9, kan number 10 pun mulai hilang tuh karakter number 10 kan. Iya. Apa karena itu ya, karena berubah semua nih semenjak Tiki Taka, semenjak sepak bola modern ini. Mungkin ya. Iya. Tipikal Modric sudah nggak ada lagi. Ya mungkin Bruno Fernandes atau Odegaard itu yang level, tapi yang nggak banyak lagi. Cherki nih gue mau lihat nih. Oh iya benar. Bisa gantiin nggak? Gantiin Kevin nggak? Kevin De Bruyne. Iya. Dan City yang paling oke sih kayaknya secara ini ya, secara belum tentu di atas kertas doang. Iya, kan tapi dia nggak ngeluarin banyak duit Coach. Maksudnya kan kalau sekali Liverpool 150 juta. Iya. Ya kan dia kan pirit-pirit. Berarti Yani Reinders berapa sih? Yani Reinders kan 60-an. Iya, pokoknya tapi kan di AC Milan gacor. Itu kemahalan juga. Ya, sebenarnya untuk dia kan ya. Serie A, ini IPL different cake ini. Oh jadi menurut lu bakal flop juga tuh ya? Bakal flop sih enggak, cuman bukan pemain yang bisa ngangkat City ke level berikutnya. Ya kalau dibandingin Rodri kelas ini mah beda emang.
Ya, dia harus berkembang, intinya itu. Bisa nggak dia ngikutin pace-nya Liga Inggris? Iya, soalnya kalau Liga Italia lebih lambat. Iya, jauh. Iya, kayak Walker aja yang biasa main cepet main di Italia kelabakan kayak Walker. Tapi kalau Kevin De Bruyne emang kayaknya cocok coach main di Napoli sih. Iya, cocok. Dia cocok banget dengan usianya dia, terus dengan cara bermainnya dia. Baru 3-2. Ya 3-3 coach. Ya 3-3 masih untuk pemain yang ngandelin teknik masih oke lah. Iya, apalagi dia masuk di Conte masih bertahan gak tuh? Conte kayaknya mau masih. Ya Conte ya kan tadi sempat diisukan mau cabut gitu. Tapi emang Kevin De Bruyne kayaknya paling gacor. Bayangin kayak McTominay aja bisa jadi MVP Liga kan. Coach, tapi emang McTominay juga lu juga melihat ini bukan pemain ecek-ecek kan coach sebenarnya. Biasa aja. Kalau menurut lu ya. Banyak gerasa-gerusuk. Oke. Ya kelihatan di Liga Inggris. Semua buangan Liga Inggris berhasil di Serie A. Kan katrok itu Liga. Liga aki-aki. Liga gua itu kok. Aduh, iya gimana? Makanya coach gue begitu ada timnas itu. Nah, itu bedanya coach kalau kita yang fans Liga Italia nih coach. Sekali ada walaupun kan gue Milan, ada Inter maju aja kita tetap kayak ayo dong bisa menang dong, setidaknya ngangkat lagi Liga Serie A. Kalah semua. Kita Liga Inter doang yang gue bilang performa paling bagus musim ini itu Inter. Walaupun nggak dapat apa-apa, tapi di hari terakhir mereka bisa bersaing. Iya, sisanya enggak ya. Even Juve aja penurunan ya. Penurunan ya. Iya. Juve udah berapa tahun parah. Nggak akan ada kebangkitan Liga Italia nih coach, berarti coach. Enggak. Kalah di industri, kalah di duit. Stadion aja nggak punya, Juve doang yang punya. Iya, pada pemain Atalanta udah mulai punya tuh kok, udah punya Atalanta. Makanya kan mulai membaik tuh Atalanta kan lebih baik lah sekarang ya kan dengan Gasperini. Gasperini termasuk coach bagus tuh. Lumayan, tapi udah tua juga. Iya, takutnya begitu sudah selesai Atalanta keteteran lagi nih. Karena kan dia yang udah menciptakan blueprintnya Atalanta nih Gasperini nih. Ya dan gak ada yang bisa gantiin tuh. Gasperini tuh coach kayaknya kalau nanti dia pensiun udah. Nggak tahu, kita lihat dia kan pindah. Dia pindah kemana ya? Siapa Gasperini? Iya. Sekarang ini coach? Lazio kalau nggak salah. Gasperini ya? Coba kita lihat ya Gasperini sekarang ya. Gasperini pindah ya. Sekarang itu belum ada beritanya nih coach. Udah ya Gasperini ya? Sebentar ini. Lazio kalau nggak salah. Oh Roma. Roma coach. Okay. Iya pindah Roma dia. Cocok. Roma. Kira-kira coach Gasperini pindah ke Roma coach? Iya Roma skuadnya lumayan. Harusnya cocok ya. Tapi lagi-lagi Italia mau muter-muter di situ aja ya. Arisan. Iya, maksudnya nggak tiba-tiba Gasperini ngelatih siapa di IPL atau nggak di Spanyol gitu ya. Iya memang ini ya memang pelatih Italia rata-rata gitu semua dan lu nggak ada pelatih Italia yang masuk radar lu nih coach sama sekali nih coach yang buat sekarang. Nih ini selain De Zerbi doang. De Zerbi kan sebenarnya Spalletti itu pelatih lumayan bagus. Inzaghi, ya Simone Inzaghi sih ya. Filippo lagi bagus coach, kakaknya. Di mana? Filippo Inzaghi. Di Serie B kan? Iya, tapi lagi oke. Maksudnya ya, tunjukin aja dulu di Serie A masih oke enggak? Iya kan? Iya benar. Jadi belum tahu. Dikit enggak banyak pelatih Serie A yang. Iya. Tapi Cifu mah bagus di Inter. Kalau menurut lu itu cocok. Enggak tahu juga. Kualitas pemainnya asal dia enggak terlalu banyak rombak sih harusnya oke. Iya bahaya sih. Memang kayak kemarin asal Dumfries nggak tiba-tiba cabut ya coach ya. Iya. Kalau yang kayak Acerbi atau enggak kayak Darmian. Acerbi itu kan harusnya udah pensiun. Iya coach. Terus si siapa namanya cari penggantinya Mkhitaryan. Iya Calhanoglu ditawar sama Galatasaray. Oke. Jadi lihat penggantinya siapa. Iya. Tapi Marotta ini kan pintar untuk beli pemain. Iya, termasuk pintar. Iya. Kalau Arsenal coach tahun depan coach? No hope di bawah Arteta. Oh, masih ya. Lu pengen Arteta out? Fans, udah 4 tahun. Gue bilang sebagai fans Arsenal, untuk fans Arsenal kita nikmati tiap game aja. Enjoy the moment aja. Karena udah bayangin tahun lalu udah Tottenham dapat piala. 3 tahun runner up loh. Untuk gue piala-piala itu nggak penting. Lu kalau udah keluar 800 juta, target lu cuma satu, juara liga. Bukan piala-piala ciki itu buat Tottenham aja tuh. Tapi masalahnya bayangin Tottenham dapat, Chelsea dapat. Waduh, Arsenal kasihan banget coach ya. Arsenal ya kagak dapat apa-apa, maksudnya Chelsea kan itu kan parade. London gak akan dapat apa-apa juga di bawah Arteta. Untuk tahun depan ya. Di bawah gue nggak percaya Arteta. Kenapa gitu coach? Ya emang ini pelatih parah.
nggak bisa kerja sama pemain bintang. Kan Arsenal nggak punya pemain bintang, nggak beli pemain bintang. Ya dan kemarin waktu Liga Champions tuh paling berasa tuh coach. Karena kan ketika Arsenal, PSG, Inter sama ini, mereka semua tuh setiap kali misalkan babak kedua mereka ada pergantian terus ada adjustment gitu. Arsenal kan kagak coach. Itu aja sampai habis pertandingan. Betul. PSG Enrique gitu-gitu. Tapi kayaknya memang Luis Enrique buat sekarang lagi top notch ya coach ya. Pelatih ya, dia treble 2 kali langsung kan. Apa segala macem. Maksudnya Luis Enrique secara treble baru sekali treble. Kalau nggak salah. Sama Barcelona coach udah coach. Oh treble juga ya? Iya treble juga. Jadi makanya itu lagi dipantau banget sekarang Luis Enrique ya. Kayaknya ya. Dan ini pelatih yang sekarang lagi top notch banget siapa aja berarti coach? Kalau menurut lu Enrique salah satunya. Ya, slot nggak? Slot calon masih belum terbukti. Pep masih Pep Guardiola ya. Hansi Flick. Walaupun defense-nya berarti Barcelona butuh defender. Iya, butuh pemain yang bagus aja di belakang. Supaya nggak terlalu tinggi lagi ya. Bukan, supaya lebih cepat aja mainnya. Lu masih kurang dengan Kubarsi dengan Kubarsi terlalu muda, 18 tahun. Tapi ntar lagi harga mahal tuh coach. Betul. Ya tapi dia butuh partner yang bisa ngimbangin. Sekarang Araujo jelek banget mainnya musim ini. Inigo Martinez juga udah tua. Oke. Jadi butuh yang fresh lah. Butuh yang fresh ya. Christensen juga udah tua. Oke. Jadi Barca tapi masih bisa bersaing lah. Hansi Flick masih itu ya. Xabi Alonso gimana coach? Kalau Xabi bakal bersinar. Xabi ini seru nih. Gue selalu bilang Real Madrid ini perlu pelatih miskin taktik semua dari Ancelotti sebelumnya Zidane. Baru mereka sekarang dapat pelatih kayak taktik. Cuman sekarang kan pelatih itu kan harus bersinergi dengan pemain. Pemain cocok nggak? Kemarin gue baca statement dia udah keluarkan ancaman. Siapa yang nggak mau lari, nggak mau kerja keras, gue cadangin. Which is good. Gue suka pelatih kayak gitu. Cuman mungkin awal-awal ada friksi, terutama dengan pemain bintangnya. Kalau dia bisa atasi friksi ini, ya Madrid ngeri. Bisa bahaya tuh. Ngeri Madrid ini. Iya, Xabi Alonso soalnya. Kalau klop antara pemain dan pelatih, ngeri nih Madrid. Itu salah satu ini lo ya, tahun depan kayaknya ngelihat. Sebagai fans Barca itu yang gue takutin. Iya, sementara Hansi Flick kalau nggak ada perkembangan soal defense bahaya tuh coach lawan Madrid juga tahun depan ya. Dan bakal rata-rata masih bertahan kan, Vini, Mbappe masih, Jude Bellingham. Ya maksudnya mereka baru Rodri aja yang mau gosipnya mau pindah Rodri. Iya, tapi kalau Trent Alexander-Arnold bakal gacor coach di sana. Iya. Bakal cocok ya mainnya ya. Lebih nanti lebih nyetel mana back barunya City siapa namanya? Yang City itu yang dari Wolves itu sama si Kerkes. Iya, sama Kerkes sama Trent Alexander-Arnold kira-kira lebih gacor mana? Kalau menurut tahun depan nih. Gue nggak begitu terlalu pantau Kerkes ya. Oke. Tapi kalau TAA harusnya sih gacor TAA. Iya. Dan Zidane kenapa sampai sekarang belum ini coach ya? Maksudnya belum dia incer kursi pelatih timnas Prancis. Oh bisa nih. Karena Deschamps harusnya mundur setelah Piala Dunia tahun depan dan kayaknya Zidane yang masuk. Oh jadi memang makanya nggak ini ya, belum ngambil klub-klub manapun ya. Gue rasa nggak laku juga Zidane. Alasannya coach kenapa nggak? Itu miskin taktik. Sama Zidane. Walaupun tiga kali beruntun juara Liga Champions. Itu bukan gue, itu kalau gue bilang begitu, tapi nggak lama kemudian Marcelo Lippi yang bilang begitu. Zidane nggak memberikan sesuatu dari sisi taktikal. Zidane sama Ancelotti lu lebih milih siapa coach? Nah kan sama-sama miskin taktik nih berarti dua-duanya kan? Ya agak Zidane sih. Lu lebih mending Zidane. Ya. Ancelotti itu parah loh. Asli parah banget. Ngelatih Brazil loh. Ini dia coach, habis ini coach. Bagaimana dia ngelatih? Ya, lihat aja kita ntar. Lihat aja ntar. Brazil aja udah gak punya striker ya sekarang. Iya, kualitas pemainnya kan jelek semua. Iya itu jelek semua. Iya makanya gue mau lihat nih. Iya. Ancelotti kayak apa nih? Kayaknya dia hancur, wah udah nih karirnya udah. Emang udah selesai kan? Yang mau ambil dia kan cuman Madrid. Dan ini udah ngelatih Brazil dengan pemain yang kayak gitu kan, berarti biasa Ancelotti kan ketolong sama pemain-pemain bintang kan. Iya. Ini betul. Kan dia sekarang main dengan timnas Brazil yang kayak Vini doang, Vini, Neymar.
Nggak ngebantu juga. Bayangin Paketa yang main gitu Coach. Kurang apa itu Paketa loh. Iya betul. Martinelli, mati lo Martinelli depan. Katro ya. Martinelli nggak bisa ngapa-ngapain Coach ya Allah. Dari itu lari doang. Iya siapa yang ini yang dari MU ke Real Betis Anthony kan nanti. Iya. Tapi Anthony kan bagus Coach. Ya lumayan sekarang lah. Begitu pindah. Bagus dibanding pas di MU. Karena di MU hancur banget. Tapi dibilang hebat nggak juga. Tapi kan maksud tuh kalau di Real Betis tuh ibaratnya kan bisa dibilang dia tiba-tiba gacor nih di Real Betis nih. Itu tuh karena liganya kurang apa karena emang pas aja nih? Karena klubnya biasa aja. Oh jadi dia bisa bersinar di situ. Iya. Oh. Yang bagus di Betis siapa? Isco doang. Iya Isco doang sih. Isco Isco sih yang paling ini masih bersinar di Real Betis kan. Iya. Oh iya, jadi Anthony sebenarnya juga nggak kemana-mana kok sih sebenarnya. Anthony itu harga itu 50 juta harusnya. Ajax sudah kasih dia 5 juta, MU nggak mau. Menjelang deadline, Ajax bilang gue nggak mau jual. Kalau lu mau beli ya 100. Dibeli sama MU, goblok MU itu. Padahal udah ditawarin 50 loh. Jadi Ajax kasih harga 100 biar nggak kejual. Karena menjelang deadline kan. Iya. Dibeli sama MU. Aduh. Ampun dah. Cunha gimana Pak? Ini Coach. Kalau Cunha. Ini pembelian yang bagus. Gue lihat Cunha main berapa kali di Wolves. Ini pemain bagus. Cocok nih. Harusnya cocok. Harusnya. Kembali lagi cocok gak dengan sistem 3-4-3-nya Amorim? Amorim batu juga tuh lagi. Batu banget. Dengan 3-4-3 nih harusnya bisa nih. Kalau si Cunha sama si siapa yang Liverpool beli 150 juta Wirtz gak yakin gue. Nggak akan ini. Bukan pemain jelek, pemain bagus, cuman nggak 150 juta. Jadi over price ya. Overprice banget. Tapi emang kan bagus banget ya Coach masalahnya. Gue berapa kali gue nonton dia dia main di Leverkusen kan. Iya Leverkusen. Itu waktu lu nonton Havertz waktu di Leverkusen. Iya bagus. Iya kayak gitu. Tapi begitu di Liga Inggris. Iya kayak gitu. Havertz Wirtz ini gantiin Havertz. Ya kayak gitu mainnya. Jadi nggak akan walaupun Liverpool dengan slot agak oke-okenya nggak akan masuk ya. Mungkin tetap calon kuat untuk jadi juara lagi karena squadnya udah oke kan. Ya tergantung si Wirtz bisa adaptasi nggak. Iya berat juga ya. Maksudnya kalau bahkan kayak waktu itu Chiesa misalnya kita ngomongin Chiesa aja. Chiesa kan gacor banget, sempat gacor di timnas Italia dan Juve kan. Tapi di Liverpool pun nggak kepake sama sekali ya. Sama sekali nggak. Iya nggak cocok berarti. Emang karena Chiesa nih tipikal nggak cocok berarti Coach ya. Iya mungkin. Sama Liverpool ya. Tapi kalau Wirtz dengan sepak bola Jermannya dia nggak masuk juga dia. Harusnya sih nggak masalah ya, karena kemungkinan besar dia gantiin posisinya Szoboszlai kan. Szoboszlai juga nggak perform. Tapi kalau timnya bagus, lagi klop, kan dia secara nggak langsung dia keangkat juga. Tapi kalau let's say Salah sama Van Dijk cedera, kan panik ini tim. Iya kan? Iya. Hancur udah itu. Iya. Itu kayak nggak ada siapa kalau misalkan Dumfries cedera, nah itu tuh mulai goyah tuh Inter tuh biasanya tuh. Iya. Jadi memang tahun depan nih bakal kita pantau nih gimana keseruannya sepak bola karena ini. Dan ini lu kalau dari Arsenal sendiri harapannya siapa lagi yang mau datang nih Coach ke Arsenal? Striker ya. Osimhen tuh murah tuh Coach, nggak akan mahal-mahal banget tuh di Fenerbahce emang. Gede. Dia minta 350 dan Osimhen ini. Makanya nggak ada klub yang incer dia kan? Nggak ada, kemahalan ya? Kemahalan, gajinya kegedean. Oke. Kalau Vlahovic lu masih mau Vlahovic jadi striker Arsenal? Iya. Sekarang Sesko Arsenal mundur, incer si Gyökeres 80 juta mundur lagi. Nggak ngerti siapa lagi yang dibeli tuh. Apa Arteta dulu di out? Kalau Arteta out siapa? Lu harapan lu pengennya ganti siapa yang cocok buat Arsenal? Iraola. Oh, oke juga tuh Coach. Iraola tuh. Cocok tuh ya dengan ini ya. Bisa lah dengan Arsenal ya. Bisa lebih bagus at least. Iya setidaknya pemain bintang mungkin bisa garap pemain bintang ya.
Iya boleh juga tuh karena kan kekurangan Arsenal striker ya. Iya. Oke, berarti striker sama ganti pemain pelatih. Kreatif kurang. Iya kemarin pas Liga Champions tuh berasa ya. Begitu ada dua Kvara di kanan kiri, buset. Sama Barcola sama Dembele, berasa tuh timpangnya tuh. Pemain kreatif yang lu pengen banget masuk Arsenal berarti siapa ya? Nggak tahu karena pemain kreatif itu juga dikit banget sekarang. Iya kan MU aja udah dapat Cunha tuh coach. Iya. Iya, gue nggak tahu. Belum kebayang ya pemain kreatif ya. Gue udah give up sama Arteta ini. Juga dari sisi pembelian pemain udah mau beli siapa? Iya ganti tim coach bener coach. Enggak itu sih enggak akan. Chelsea. Enggak tunggu dia out aja. Tunggu dia out aja ya. Ya ganti Chelsea coach. No way man. Aja kalau Tottenham udah gak usah lah Tottenham biarin dah gitu. Tapi kan Mourinho ngincer Son tuh, makin hancur deh tuh Tottenham. Tapi kan kalau diambil Mourinho gila. Jadi kita lihat ya guys apakah Arsenal tahun depan bisa gacor. Indonesia juga semoga bisa lolos Piala Dunia. Amin nanti bulan Oktober. Pokoknya thank you ya coach udah datang ke podcast ini coach ya. Buat yang nonton thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.